Oke, tes 1 2 3. Halo Sumeton. Kembali lagi bersama saya Imam di channel NBP Nosbus Project. Kali ini kita akan coba membawa sebuah motor dari Vespa. Itu Vespa Matic Primavera mesin 3V. Terus satu dulu ya. Oke, Assalamualaikum. Kembali lagi. Kita akan coba review Vespa Matic 3VE. Ini Vespa Matic yang di bawah Aidit atau Vespa yang di bawah mesin Aidit. Ini mesin menggunakan mesin 3V. Jadi seperti inilah penampakan dari Vespa Matic Primavera 3VE. Jadi perbedaannya yang paling menonjol itu di cover seat itu. Velgnya ini velg masih menggunakan rim 11 dibandingkan yang tipe Aidit, mesin Aidit itu sudah menggunakan velg yang rim 12, jadi lebih besar kelihatannya. Dan perbedaan yang menonjol di sisi belakang yaitu stepnya. Ini stepnya yang versi lama, stepnya yang versi baru bisa semua lihat di sini. Jadi seperti itu. Tapi semua part dari Vespa Matic yang Primavera terbaru itu bisa dipakai di Vespa Matic Primavera yang versi lama ini, yang masih menggunakan mesin 3VE. Jadi enaknya Vespa Matic itu semua partnya bisa dipakai dari semua jenis Vespa Matic. Contohnya stepnya ini bisa dipakai yang tipe terbaru, sebaliknya stepnya dari versi terbaru bisa dipakai di sini. Dari lampu sennya yang depan dan yang belakang semuanya bisa dipakai. Dari contohnya dari ini dari tempat tombol-tombolnya bisa dipakai dari versi lama maupun versi terbaru. Jadi seperti ini penampakannya. Jadi ini overall dari body-bodinya masih sama yang versi terbaru. Cuman yang membedakannya tadi yang saya sebutkan dari cover CVT-nya, dari velgnya, sama skaplernya mungkin yang agak kelihatan. Kita kan nanya di dealer Vespa Matic yang ada di Mataram, apakah bisa menggantung 3VE ke jadi katanya bisa. Yang perlu kita siapkan yang pastinya duit ya teman-teman, itu sekitar budgetnya 10 juta. Apa saja yang diganti? Katanya kemarin yang diganti itu cover CVT-nya, karena yang Aidit itu PNT yang ini yang 3VE. Yang kedua yang diganti katanya ialah kelistrikannya, itu yang paling utama katanya. Jadi kurang lebih katanya kemarin saldonya itu 10 juta untuk mengganti ke versi Aidit. Jadi menurut saya sih yang 3VE ini sudah bagus, sudah sangat worth untuk kalian punya, untuk kalian kendarain. Kelebihan yang saya rasakan yaitu yang tadi saya sebutkan, part-partnya bisa masuk di semua jenis Vespa Matic. Yang kedua, sistem
Dari Vespa Matic itu sendiri dia sudah menggunakan immobilizer sistemnya. Jadi ketika magnet yang ada di dalam kunci ini, karena dia memiliki magnet, bilang dia bisa di-on-kan seperti ini, cuman tidak bisa di starter. Itu kelebihan yang saya rasakan, yang pernah saya alamin. Karena kunci yang untuk sehariannya, karena ini kunci master key-nya, kunci yang sehariannya itu magnetnya hilang. Jadi dia bisa dibuka kunci stangnya, cuman tidak bisa di starter. Jadi itu menurut saya sistem yang paling bagus yang dimiliki Vespa Matic ini. Berbicara kerjanya lagi, dia desainnya sangat futuristik. Ini sebuah ciri khas Vespa dari Vespa tua yang tahun 1900-an sampai sekarang. Dia memiliki ciri khas yang sangat bagus. Mengapa dari desainnya sendiri sangat futuris dan bodinya tidak kaleng, kecuali baknya ya. Dari paku yang masuk ini sangat elegan sekali dilihat. Apalagi di jalan ketika kita mengendarai sebuah Vespa Matic pasti dipandang orang-orang. Karena mengapa? Karena warnanya sendiri sangat menonjol sekali. Yang kedua, minus. Kita berbicara minus ya. Vespa Matic ini cukup boros. Sangat boros, apalagi kalian menggunakan motor ini sebagai motor harian. Itu sangat boros. Itu yang saya rasakan. Yang kedua minusnya, karena saya berbicara dengan Vespa Matic 5 yang 3 VIE ini, mesinnya sekali panas ketika kita berpergian jauh. Mungkin Vespa Matic yang ada juga mungkin panas, cuma tidak panas yang 3 VIE ini. Jadi itu saja mungkin minus yang saya rasakan sekarang. Sama satu lagi minus dari semua Vespa Matic itu karena dia menggunakan monoshock ya, mungkin disebutnya. Oke, hanya satu dari depan sama belakang. Jadi ketika ada guncangan atau jalan yang berlubang seperti di Bima ini, dia kurang stabil saat kita mengendaranya. Cuman kelebihan dari kekurangannya itu sendiri adalah penampakannya sangat ganteng sekali kalau dilihat monoshock ini. Jadi itu saja mungkin pembahasan yang bisa saya share ke teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang berencana memiliki Vespa Matic. Jadi saya sarankan teman-teman mengambil Vespa Matic yang bagus perawatannya, mesinnya tidak berebut, tidak kasar. Jadi itu mungkin saran saya, karena Primavera ini juga bisa di convert ke sprint. Kita tinggal mengganti batoknya itu sendiri karena sudah PNT. Jadi sekitar biayanya itu 2 jutaan. Itu belum termasuk total body. Dan lupaan saya bahas tadi, dengan Vespa Matic ini bagasinya cukup luas, cukup besar. Helm yang saya pakai ini si retro, si biasa main intercom sama action pen-nya itu bisa masuk ke dalam sini. Dan ini posisi dari bensinnya itu sendiri, kapasitasnya itu sekitar 8 liter saya baca. Dan ini penampakan dalam dari mesin 3 VE. Ini bagi mesin dan bensin. Dan seperti ini. Karena kemarin juga saya sudah ganti dari cover ini ya teman-teman. Cover saya ganti. Ini sebelumnya kurang selada saja saya lihat warnanya. Dan yang paling saya suka di bagian dashboard ini karena kelihatannya cukup bagus kan, cukup modelnya cukup dapatnya elegan sekali kelihatannya.
Di bagian ini juga kita ada apa namanya, tempat penyimpanan. Ada tempat penyimpanan, biasanya saya taruh kunci bawaan dari dealernya. Di sini biasanya saya taruh minuman. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya review untuk smelter semuanya. Kurang lebihnya seperti ini penampakan dari Prismatic Primavera tipe Trifu. Oke smelter, jangan lupa di subscribe, bantu terus channel ini agar berkembang. Dan mohon dikasih saran di kolom komentar konten apa lagi yang saya buat nantinya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye.